sallallahu alaihi wasallam, sallallahu wasallam wa baraka wa an'am ala nabiyil karimil akram, sallallahu alaihi wasallam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Alhamdulillah, alhamdulillahilladzi an'ama 'alaina bi ni'amin la tuhsa wa dafa'a 'anna minal qawmi ma la yu'addu wa la yustaqsa. Subhanalladzi asra bi'abdihi lailan minal masjidil haram ilal masjidil aqsa wa urja bihi bisuhbati Jibril al-amin ila samawatil ula wa arahu min ayatihil azimatil kubra. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin sayyidil mursalin wa imamil muttaqin wa ala alihi wa sahbihi al-mujahidin at-tahirin at-tayyibin, amma ba'du. Segenap para asatidzah, para pimpinan majlis taklim, para guru ngaji, ada yang dari Ihyaul Muslimin, dari Suratul Munir At-Tahiriyah, Nur Sofikiyah Al-Munawwarah, subhanallah, tim serengkah guru ngaji pada datang berkah. Amin. Belusus Ketua DKM Masjid Baitul Makmur, Memandaki Haji Musannif Abbas beserta Haji Muhammad Nasir, juga Indar Badil Ustaz Muhammad Yahya Ibnu Hasim SPD, Alhamdulillah Ananda Ustaz Muhammad Ali Idrus. Semoga beliau dan kita semua selalu dalam ridha Allah Subhanahu wa taala. Guru kita Kiai Muhammad Muslim, Kiai Ahmad Rafiuddin, mudah-mudahan beliau juga selalu dalam lindungan Allah. Amin ya rabbal. Ibu jamaah sekalian, sebelum saya berpanjang kalam, mari kita baca suratul Fatihah untuk istri guru kita almarhumah al-Baqullah Ibu Hamidah binti Ramin. Semoga almarhumah diterima amal ibadahnya. Allah lipat gandakan segala kebaikannya, kuburnya telah jadikan raudhah min riyadil jannah. Hadiyatan balighatan. Al-Fatihah. Iyyaka na'budu wa iyyaka Shiratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Jamaah sekalian, alhamdulillah pagi hari ini kita dikumpulkan di tempat yang baik. Mudah-mudahan niat dan tujuan kita juga baik, dan semoga kita istiqomah jadi orang baik dan istiqomah dalam berbuat baik, asal jangan pura-pura baik. Bicara Isra wal Mi'raj, pada hakikatnya bicara iman. Kenapa? Karena peristiwa Isra wal Mi'raj tidak bisa dicerna dengan akal, tidak bisa dianalisis dengan ilmu pengetahuan. Isra wal Mi'raj hanya bisa diterima dengan iman. Betul. Kalau bukan lantaran iman, kalau kata
orang kampung bersama ilo nyampe dari Haram ke Aqsa cuma sebagian malam. Jalan Haram ke Aqsa itu 15.000 kilo. Makanya Abu Jahal protes ketika baginda Rasul mengisahkan, menceritakan bahwa beliau diisrakan oleh baginda oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kata Abu Jahal, mat berak ayo ngomong apa mat, gua ada arba'ina yawman wa lailan, 40 hari 40 malam kalau dari Haram ke Aqsa. Apalagi kalau naik ojek online nggak percaya. Kenapa? Karena nggak ada imannya. Akhirnya Abu Jahal coba memprovokasi Abu Bakar, sebab tetanggernya kalau kata orang kamu bersama Abu Bakar. Nih kalau Abu Bakar udah nggak percaya, yang lainnya mah encer halus. Akhirnya Abu Jahal berkata kepada Sayyidina Abu Bakar, ya Abu Bakri, aku saddiqu kitba Muhammadin, wahai Abu Bakar, apa kau percaya dengan kebohongannya Muhammad? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Emang Muhammad ngomong apa? Teman lu oyeng kali. Stres hari gini, hari ini gua bilang Isra Mi'rajkan oleh Allah. Ente percaya kan? Apa kata Sayyidina Abu Bakar? Lau qala Muhammadun ab'adu min dzalik, wallahi la sadaqta. Kalau yang ngomong Muhammad, jangankan sekedar peristiwa Isra wal Mi'raj, lebih hebat, lebih dahsyat daripada peristiwa Isra wal Mi'raj, wallahi la sadaqtu. Demi Allah, kata Sayyidina Abu Bakar, saya percaya. Kenapa? Padahal Sayyidina Abu Bakar tidak menyaksikan peristiwa Isra wal Mi'raj ini, pun peristiwa yang tidak bersaksi. Kalau Nabi Ibrahim dibakar kagak mempan, itu disaksikan oleh kaumnya. Ya naru kunibarkan wassalamun ala Ibrahim. Api yang panas bisa jadi dingin atas izin Allah. Ini ayat bisa ibu amalin yang sering main di dapur nih. Jadi kalau kompor meledup nggak usah panik, baca aja ya naru kunibarkan wassalamun. Emang namanya minah ala minah. Nggak bergerak ya, insya Allah angus. Nabi Musa diberangi lautan disaksikan oleh kaumnya. Tapi perjalanan Isra wal Mi'rajnya baginda Rasul satu orang pun tidak ada yang menyaksikan. Tapi alhamdulillah orang kampung besar tidak menyaksikan peristiwa Isra wal Mi'raj. Sampai gini hari kita percaya bahwa Isra wal Mi'raj benar terjadi adanya. Betul? Ibu percaya dengan Isra wal Mi'raj? Yang benar percaya? Sebab kenapa? Jangankan yang 30 juz, jangankan yang 6.666 ayat, 1.000 ayat ancaman, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat perintah, 1.000 ayat larangan, 1.000 ayat amsal, 1.000 ayat akhbar, 500 ayat halal dan haram, 100 ayat zikir dan doa, 66 ayat tasbih dan yang lainnya. Kalau orang kampung besar nggak percaya dengan peristiwa Isra wal Mi'raj, maka hukumnya kafir. Sababun min asbabi riddah, penyebab daripada kemurtadan. Kenapa? Sebab peristiwa Isra termaktub dalam Al-Quran surah ke-17 ayat ke-1 tadi dibaca oleh Ustaz Samsul. Ibu yakin apa yang dikatakan Al-Quran? Kalau kata Al-Quran hitam-hitam, kalau kata Al-Quran putih-putih, benar? Benar? Coba saya tanya. Di dalam Al-Quran ada ayat tangkihu maqabalakum minan nisa'i masna wa sulasa wa ruba, bahwa lelaki boleh kawinin perempuan 2, 3 sampai 4. Ibu setuju? Ibu setuju? Murtad. Bu, orang kalau nggak percaya dengan ayat Al-Quran, satu ayat ada ibu mengingkari sekandungan Al-Quran, sababun min asbabillah, penyebab keluar dari Islam, artinya murtad. Ayatnya saya udah baca, saya bukan ngebela diri, bukan. Ya, bahwa lelaki boleh kawinin perempuan 2, 3 sampai 4, ibu setuju? Dia murtad.
macam-macam. Kalau tidak jarang, jangan coba-coba kawin lagi. Betul. Ibarat teko mah kalau tekonya rengat soplah, tapi jangan coba main 4. Atau yang belum tentu muber. Betul. Betul. Nah, insya Allah kita termasuk orang-orang yang beriman kepada Allah dengan peristiwa Isra wal Mi'raj dan Nabi kita Muhammad. Saya tidak akan berpanjang lebar menceritakan bagaimana peristiwa Isra wal Mi'raj. Baginda Rasulullah SAW di Isra Mi'raj, kata ulama, yang pertama adalah tasqiyatan, untuk menghibur Nabi. Kenapa? Sebelum peristiwa Isra wal Mi'raj, Rasul ditinggal oleh istri yang tercinta, Siti Khadijatul Kubra. Terus menyusul pamannya Abu Thalib. Allah tahu kekasihnya dalam keadaan sedih, maka Allah hibur dengan satu perjalanan yang mulia, Isra wal Mi'raj dan Nabi kita Muhammad. Makanya ada makalah sabiru tashihu, berangkatlah kamu maka kamu akan sehat. Coba ibu-ibu kalau sering jalan-jalan, sehat kagak? Sehat. Makanya kata Imam Syafi'i, sabir fatil astar khamsu fawaqih. Berangkatlah, jalanlah. Karena di dalam perjalanan itu ada 5 faedah. Pertama nih, minimal ijalatul hamdi. Orang kalau jalan-jalan itu menghilangkan kegalauan. Kira-kira kalau habis ini diajak jalan-jalan sama Bulura ke Tang Siti, girang mana? Benar. Kalau ini jalan-jalan sama laki, diajak ke Mentos, senang nggak? Cuma nggak diajak pelanggan, nganggem doang, nganggem mau. Yang kedua, kalau orang berangkat paling tidak akan mendapatkan rezeki yang lebih banyak lagi. Dasar ibu berangkat dari rumah, alhamdulillah ketemu rambutan. Betul? Ada kutu ayu, ada kue cucur, segala ada jeruk di rumah, macam ada kue cucur. Nggak ketemu dasar ibu berangkat, rezeki bertambah. Tuh. Apalagi berkumpulnya di rumah Allah. Mastama'a qaumun fi baitin min buyutillah wa yatluna kitaballah wa yatadawwasuna rasulahu. Orang-orang yang berkumpul di rumahnya Allah. Ini kita berkumpul di rumahnya Allah. Makanya masuk masjid bukan assalamualaikum. Kalau masuk masjid assalamualaikum atau rame sebentar-bentar, assalamualaikum sebentar-bentar, atau rame ya. Maka masuk masjid ada caranya, ada doanya. Allahumma ftahli abwaaba rahmatik waghfirli junubi. Itu dasar tuh enak kumpul di sini. Kenapa? Orang yang kumpul di sini illa nazalat alaihi sakinah. Allah turunkan ketenangan. Tuh mukanya tenang-tenang jalan. Padahal kita masih 6 bulan lagi. Kenapa? Kumpul di rumah Allah ada ketenangan. Padahal udah tanggal 5. Adira udah nungguin. Anak-anak punya timpalan belum ada bayaran. Betul? Seragam belum kebeli. Iya. Laki itu aja obatnya muter. Dasar di sini juga diberikan ketenangan. Pulang dari sini mak lebih lemah lagi. Yang kedua, ilmu. Duduk di rumahnya Allah, di majlisnya Allah, paling tidak ibu dapatkan ilmu. Tadi sudah dapat dari Nabi Musalib bagaimana berbicara tentang taubat. Yang keempat, duduk di majlis ilmu paling tidak mendapatkan teman yang baik-baik. Ya. Maka cari teman-teman yang baik. Hubbuka ilal ahya yaj'aluka minal ahya wa in kunta min qawmin minal asrar. Wa hubbuka ilal asrar yaj'aluka minal asrar wa in kunta min qawmin minal ahya. Kalau ibu demennya, senangnya sama orang agak semenggah, lama-lama jadi kesemenggah. Meskipun dulunya semenggah. Tapi kalau ibu bertemannya sama orang yang semenggah, insya Allah lama-lama jadi semenggah. Meskipun dulunya agak semenggah. Ngerti gak semenggah? Ngerti gak semenggah? Orang kota, orang kampung semua gitu. Berarti kalau nanti semenggah udah tua. Sebab bahasa semenggah bahasa zaman dulu. Nih kalau ibu temennya sama orang doyan ngaji, ibu bertemannya sama orang doyan pengajian, biar kata ibu kagak doyan ngaji, lama-lama ketepaan. Kenapa? Bertemannya sama orang doyan
betul? Mau kemana lo? Mau ngeloyok ke arah Kadina? Ngapain? Mendingan naik pengajian mau rajaban di masjid paling gak berkarang doang. Tuh, kebengbaknya. Buat temennya sama orang yang doyan ngelidit. Emosi udah bengok. Tapi Dendri digoceng ini saya. Lu gak kaya, laki lu enak. Iya laki gua enak-enak, gua gak belum gak ada duit. Tuh, ya. Maka cari teman-teman yang baik selama kita hidup di alam dunia. Amin. Mudah-mudahan kita semua yang belum berangkat ibadah haji atau umroh bisa melaksanakan ibadah umroh. Amin. Mau umroh mau? Ada duitnya. Ini masalahnya di sini. Tenang aja Bu. Ya, kalau Allah memberikan kehendak maka apa? Iya. Ada nenek-nenek gara-gara ketabrak mobil aja bisa berangkat haji. Nenek-nenek ketabrak mobil bisa berangkat haji kalau udah izin Allah. Nenek-nenek yang berangkat tabrak yang nabrak orang kaya mobilnya Rubicon. Yang nenek-nenek kebentur dikit doang lecet, yang udah tua ributnya. Turun tuh orang kaya, mak, tolong mak jangan lapor polisi, tolong saya obati. Mak Haji tolong ini mah khawatir saya ditangkap polisi. Udah mama tenang aja, saya berangkatin Mak Haji. Saya obatin. Mama nenek bilang toh jangan panggil Mak Haji, mama belum haji. Kaget anak muda, mau udah tua begini belum haji? Iya. Udah mak, tenang. Yang penting kumpulin keluarga mak saya berangkatin haji ONH. Plus subhanallah, timbang gara-gara ketabrak mobil bisa berangkat haji. Makanya ibu, kalau yang di kampung lain bakalan ngomong ayo udah. Jangan pakai tengok kiri tengok kanan. Kan lagi pakai mobil ke kanan dia. Elewat, siapa tahu ketabrak. Insuk dia berangkat belum tentu. Ya. Nah ibu jangan sekalian, sama kita tahu bahwa peristiwa Isra wal Mi'raj adalah baginda Rasul mendapatkan perintah untuk melaksanakan sholat 5 waktu buat umatnya. Jadi sholat itu bukan oleh-oleh. Ini kadang-kadang suka ada nyampe Rasul Mi'raj dapat oleh-olehnya sholat. Bukan yang namanya oleh-oleh nggak boleh kita bawa, boleh kita makan, terserah nih. Misal saya ceramah nih, ntar pulang kan minimal kan ada oleh-oleh, ya. Ya misal ini mah itu amat nggak ada. Iya misalnya dapat oleh-oleh, boleh saya bawa, boleh kagak, boleh saya pakai, boleh kagak. Tapi yang namanya sholat nah tidak boleh tidak. Kalau kita mengaku beriman kepada Allah sudah akhir balik, maka laksanakan sholat. Karena bukti pengabdian kita kepada Allah adalah sholat. Puncaknya tatkala kita sujud. Kehormatan perempuan, kehormatan kita ada di kepala, otak ada di kepala. Ibu kalau dibelai rambutnya kepalanya sama laki, girang kagak? Girang kagak? Tapi nggak dikasih duit. Hah? Girang kagak? Kalau lagi perempuan dia pengennya dipuji. Perempuan yang berdandan kondangan lagi dandan kata lakinya dia emaknya punya anak 4 masih nemprak aja. Girang. Dandan pahit dikacai juga gue nemprak padahal lucu. Ibu, kepala dipegang sama laki dibelai kan senang. Tapi kalau ditoyok sama laki begitu, jengkel kagak? Jengkel sakit sih kagak, cuma sakitnya di sini. Tatkala sholat nih, yang kita hormati ya Allah kepala kita, waktu kita sujud lebih rendah dari bokong kita. Emang ada orang kampung besar sholatnya bokong sama kepala rata. Itu mereka luwe. Mana kepala muak ngurusinnya mahal banget, betul? Apalagi ibu-ibu rambut aja ngurusin rambut. Orang dulu mah keramas palingnya pakai merang. Orang sekarang keramas
orang kampung pakai dryer. Aku enggak. Apa selesai? Muka, apalagi muka perempuan paling lama dasar. Muka. Dan kalau pakai bedak yang benar makan ya. Pertama pakai bedak pembersih dulu sama kapas. Betul. Betul. Iya. Beres enggak. Pakai bedak pelengkap. Aku enggak. Aku enggak. Apa beres perempuan di sini ngurusin kagak. Pakai bedak dasar. Harus bedak dasar selesai enggak. Pakai bedak utama. Apa mau selesai perempuan dandan? Kagak. Pakai blaskon buat pinggirannya. Bukan jadi laki kudu sabar. Apa perempuan selesai sampai di situ? Enggak. Eyeshadow. Kalau yang mahal pakai Nivea, kalau kagak repot yang punya di pas-pasan ujung lidi digecek. Dicolekin ke pagar dandang yang penting hitam juga. Sambil berdoa ya Allah mudah-mudahan kagak gerimis. Coba kalau gerimis pulang hati ilo pada lele. Kalau udah segitu apa perempuan dandannya selesai? Kagak. Dia ambil lagi kotak kecil campur sama kuas kelinking. Isinya 6 warna merah, hijau, kuning, coklat, abu-abu, biru. Buat apa? Kelopak mata. Ngaku kagak? Lapak kursi itu aja. Perlu perhatian, gak boleh sembarangan. Kenapa? Ilok yang sebelah hijau udah mulai kuning. Aku kayak balong. Apa selesai ibu dandan? Kagak. Pakai apa lagi? Pakai eyeliner sipak mata. Dia nggak pede, bulu matanya halus. Akhirnya dia pakai maskara. Dia nonton di TV ada artis Syahrini maskaranya luar biasa anti badai dan tsunami. Dia pakai maskaranya Syahrini. Betul? Beres. Enggak perempuan mah bibir. Betul? Bibir pakai lipstik dasar dulu supaya nggak iritasi, pakai lip gloss minyak bibir. Beres. Agak pakai lipstik utama ada yang merah marun, ada yang masing-masing hobinya. Apa salah kagak pakai ballpin lipstik buat jangan bibirnya sampai berecetan. Ayo. Ih, sekarang bukan salon kali. Kagak yang namanya mubalik penceramah apa aja dipelajari dulu. Dipelajari kan kalau saya nggak paham bagaimana teranginnya. Betul. Tapi tatkala kita sholat lagi-lagi kepala yang ibu hormati harus sujud di hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Mudah-mudahan kita jangan sampai ninggalin yang namanya sholat 5 waktu. Kenapa? Dalam kitab Bahrul Mawrud, kitab tasawufnya Imam Asy'ari, dulu ada maling, pencuri, saban malam kerjaannya nyolong. Tapi ini maling nggak pernah ninggalin yang namanya sholat 5 waktu. Bahkan sholat sunnah dikerjain. Kalau memaling dulu, mau memaling dia sholat hajat dulu. Maling sholat hajat. Duha goyang, tahajud dia laksanain. Bahkan saban malam, saban hari 5 waktu mah nggak pernah dia tinggalin. Tapi mah memaling jalan terus. Ini namanya STMJ. Sholat terus, maling jalan. Kan kalau otak kita kan gak nyambung. Maling sholat. Akhirnya ada tetangganya, dulu di mana sih? Sholat mah sholat, tapi memaling mantap diterima. Kan begitu kita ya. Apa kata dia? Udah tahu saya maling saban malam saya memaling. Kalau saya putuskan hubungan saya sama Allah, saya nggak pernah interaksi kepada Allah, saya nggak pernah sujud kepada Allah. Lalu saya model hamba yang bagaimana udah maling kagak mau sholat. Gak masuk akal kan menurut kita Pak. Apa yang terjadi? Dikisahkan dalam kitab Bahrul Mawrud ini ternyata beberapa hari kemudian kampung sepi, nggak ada maling. Tumben nih, kata orang kampung kuyuk nggak hilang. Biasanya suka ada hilang kuyuk.
Ada yang lang ayam, ada yang lang ampli musola. Ternyata maling ini lagi berangkat umroh. Maling umroh. Maling umroh. Ketemu sama jamaah yang ada di kampungnya, kaget. Ditanya, padahal sudah kurus, matanya lembab, nangis Abang Sari. Siang dia puasa, malamnya dia ibadah, tawaf sunnah dia lakukan saban hari, sampai badannya kurus. Ditanya sama tetangganya, ngapain di sini? Umroh. Apa kata dia? Alhamdulillah, berkat saya tidak pernah meninggalkan yang namanya sholat. Lama-kelamaan saya sadar bahwa apa yang saya lakukan adalah durhaka kepada Allah. Alhamdulillah, gara-gara saya sering sujud, hati saya dapat hidayah dari Allah. Karena dalam sholat kita baca ihdinas siratal mustaqim. Cuma jangan dipolitisi. Bang, malingnya kan tapi sholat bang. Ya. Sholat. Nah ibu jamaah sekalian, sama kita tahu baginda Rasul sebelum melaksanakan Isra wal Mi'raj itu dibedah darahnya. Pembedahan Rasul kata Sayyid Muhammad Al-Maliki, pembedahan yang keempat. Umur 7 tahun Rasul mengalami pembedahan. Umur 10 tahun Rasul mengalami pembedahan yang kedua. Yang ketiga tatkala Rasul menerima wahyu pertama. Yang keempat ketika Rasul hendak di Isra Mi'raj. Tapi jangan beranggapan Rasul dibedah hatinya, Rasul hatinya tidak suci. Suci Rasul. Jangankan hati Rasul, darah Rasul aja suci. Kalau kenapa Rasul dibersihkan? Ternyata Rasul dibersihkan ini dari yang suci menjadi suci, lebih suci lagi. Tuh Rasul pembersihan dadanya bukan tidak bersih. Bahkan tatkala Rasulullah dadanya disucikan dengan air Zam-Zam, itu tetesan yang mencuci darah Rasulullah, air Zam-Zam jatuh ke sumur Zam-Zam. Subhanallah, berkah baginda Rasul, air Zam-Zam sampai hari kiamat tidak bakal kering. Kenapa? Karena pernah menetes darah atau air yang mengalir dari tubuh baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Mulia Rasul. Dulu muntajam, kalau ibu berangkat umroh, di situ ada muntajam antara pintu Ka'bah dengan Hajar Aswad. Dulu muntajam bukan tempat mustajab. Mustajab gara-gara mustajab itu pernah jadi sandaran punggungnya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Maka jangan bicara Rasul dilahirkan di kota Mekah yang mulia, betul, tapi kurang tepat. Mekah dan mulia karena Rasul dilahirkan di kota itu. Rasul kalau dilahirkan di kampung besar jadi mulia. Madinah jadi mulia, bukan Madinah yang mulia, tapi Madinah jadi mulia karena di situ ada jasa baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Apa pesan moralnya buat kita? Orang kampung besar, sebentar lagi hari baik, bulan baik. Bersihin hati, jangan pada pengkaraman, jangan ngambek digedein, jangan pada buruin, jangan pada laceng, jangan pada sentek. Hati bersih. Nih, ntar malam atau beberapa hari lagi nih, nisfu sabar. Bu, kalau ibu minta ampun sama Allah, dalam hadis riwayat Imam Ahmad dalam kitab Musnad Ahmad ini, itu di malam nisfu sabar. Allah perhatikan umat-umatnya, perhatikan hamba-hambanya. Kalau dia minta ampun sama Allah, diampuni oleh Allah. Cuma dua yang tidak diampuni oleh Allah. Pertama, orang yang masih marahan sama saudaranya. Marah sama tetangga, apa tuh lecet, mananya nama. Ngaji masalah pengajian didatangi. Dipanggil sama tetangga, gue gak obat begitu, tandangan 9 orang macam gue nanya dia. Sembahyang tukang dungking gak bakal diampuni oleh Allah. Yang kedua, waqatilin nafsi, orang yang membunuh jiwa manusia tanpa sebab. Dalam riwayat Ibnu Majah yang kedua itu adalah orang yang muslim. Maka ayo
hati kita bersih. Mau maafin saudaranya, mau hati bersih. Sebab kalau hati sudah nggak bersih, udah yang ada duit, tetangga beli mobil, dia masuk ambulan, tetangga bikin rumah, dia diri, akhirnya masuk rumah kalau sadar, tetangga makan baru dan dia yang nekat, akhirnya dia ngatur lama. Kenapa? Artinya merangsek ya. Ayo tobat. Kenapa? Dosa dia kata nyundul langit, dosa bisa nyundul langit, tetap diampuni oleh Allah. Yang penting ada iman di hati kita. Iman. Siapa sih nggak punya dosa? Ibu punya dosa nggak? Punya. Ibu mah dosanya dikit sebenarnya mah. Ibu mah dosanya banyak, sama laki doang. Iya. Dan ngaji sama saya. Ibu pulang mati terus. Dosa. Saya perhatiin perempuan sama laki. Untuk di mana laki praktek aja orang cerdas. Tidur sama laki, melingkar depan TV jadi aja. Giliran ngaji pada dandan, giliran kondangan pada dandan. Ada orang kamu besar tidur sama laki dandan. Ih, mantap. Tidur sama laki mau perengus. Atau kayak makan boro-boro nambah mesin juga setengah. Bu, ini kan Raja Bang sering saban tahun, sering tuh ustadz-ustadznya menceritakan bahwa di neraka kan kebanyakan isinya siapa? Orang? Iya mah ya. Orang? Tapi bukan perempuan besar. Bukan. Perempuan besar ada yang nyanyi semua. Tuh nanti tuh di neraka ada perempuan yang lidahnya ngejulur ya. Keluar darah, keluar nanah, keluar kotoran dari mulut perempuan tuh lidahnya meleleh. Jadi gue serem-seremin ya. Saya dapat di mana ya Rasulullah, itu perempuan model bagaimana? Itu perempuan kalau mau main kaki jangan aso-aso. Pagi ngomel, siang ngomel, malam ngomel, dikit-dikit minta cerai, dikit-dikit minta cerai. Dari sana ambil lidah ngelel aja. Ya, laki mah petot-petot gak kunci surga. Iya kata petot-petot laki mah kunci surga. Nih ibu rajin ibadah. Bulan Sya'ban puasa doyan, Rajab doyan, selawatan ngegiuk aja. Tapi kalau laki nggak ngedahin, sama laki meloncong, sama laki kada sopannya, ngomong sama laki berbelit matanya, dibentak ngambok kebuntelan. Jangan harap gampang masuk surga. Hati-hati. Ini lagi begini, pahala banyak. Pulang pronto. Dari mana lu? Anjing. Siang amat. Siang tuh udah dasar. Makan apa? Lagi makan abang mah orang pulang ngaji. Jadi kayak dokter lor. Lelaki sudah disotek loncong dasar. Saya kalau perempuan, mas saya perempuan, bini saya perempuan. Mau kan masuk surga? Al-mar'atu idza shalat khamsaha wa shamat syahraha wa qadat farjaha wa adataha. Perempuan kalau sholat 5 waktu, puasa bulan Ramadan, taat sama Allah, taat sama suami, bebas nanti masuk surga dari pintu mana saja. Dengan surga ya amin. Ini apalagi nih ibu ngerendang sama laki nih, lagi hujan dulu. Ibu jam 10 malam lakinya udah DM aja.
orang capek kali. Bilang dia lagi. Ibu nggak gampangin ngecedok air di depan TV. Sampai lakinya jengkel kepulesan. Mendus-mendusin pagi. Pas kamu ngeliatin cowong cina. Laki ibu kagak senang, laki ibu kagak heboh, ibu dilaknat sama malaikat. Tiba gara-gara begitu ibu dilaknat. Pura-pura budak dah. Betul. Laki perempong, pagi-pagi bongsang nasi. Macam bong ojek, gitu begini. Kamu ngaku mau depan siapa gua? Kalau perlu ngomong kalau ada, ya. Biasanya maju ke kebun, enggak lah, kalau nggak maju, emang apa kalau orang mau maju deh. Yang kecil-kecil aja dulu, ya. Sebab tanggung jawab terbesar, hak terbesar buat orang perempuan laki. Tapi tanggung jawab perempuan laki-laki, hak yang terbesarnya adalah ibunya. Makanya pentingnya ngaji. Biar nanti ada perempuan. Ya, badannya tipis kayak triplek. Di kaki bos mah nemprak temu kalau nggak ada. Yang bekas keluar pintu. Siapa tuh? Perempuan yang nggak pernah kelihatan makan lakinya. Gua itu kali. Udah nggak usah ke samping. Kalau perlu laki makan temenin. Kalau bagus suapin. Ya, makan kacau doang lah. Emang ketemunya kacau. Bang Telembang masih ada Bang Telembang. Ya, sholat berjamaah sama suami juga harus hormat. Mudah-mudahan kita dipertemukan di bulan Ramadan. Amin ya Rabbal. Yang kedua, Rasul akhirnya disediakan satu kendaraan yang namanya buruk. Bukan seperti gambar itu, ibu yang beli itu kan anggur, bukan. Buruk itu binatang surga yang Allah siapkan untuk menjemput kekasihnya Nabi kita Muhammad yang secepat kilat. Apa pesan moralnya? Kalau ada panggilan sholat, Allahu Akbar, buru-buru sholat. Jangan ditunda-tunda. Entar karena baru bakatan doang. Kan begitu. Ibu lamakan mana undangan sama semayang doang. Lamakan dandan kondak. Maka ibu lamaan mana di depan HP apa depan Quran? HP. Ini pada punya grup WA nih, ayo. Iya, habis sholat bukannya megang tasbih pikiran zaman dulu orang tua kita kalau habis sholat baca sifat 20 wujud tidak bako. Ingat tuh. Dulu jangan Nabi rombongannya Maswana di depannya kempolong. Begitu. Sekarang ibu habis sholat bukan megang tasbih, megang HP, update status. Saya sholat doang. Ini sekarang juga ada update status nggak ada nih? Ada. Lagi Raja Bang di Masjid Al-Makmur. Bro, kita tingkatkan ibadah kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa? Kalau orang kagak sholat nanti dibangkitkan di hari kiamat dari kuburnya, badannya doang manusia, kepalanya kahijir aswad, babi yang sangat hitam. Untung berubahnya nanti. Kalau berubahnya sekarang, babi itu saya akan besar. Makanya Allah katakan walaupun darahna li jahannam katsiran minal jinni wal ins lahum qulubun la yafqahuna biha wa lahum a'yunun la yubsiruna biha wa lahum adhanun la yasma'una biha ulaika kal an'ami
bal hum adall ulaika humul ghafilun. Yang suara saya serak-serak becek bukan dicakap suaranya. Tapi biar serak-serak begini waktu ke Mekah dapat kesempatan jadi imam. Alhamdulillah. Cuma rombongan saya doang makmumnya. Iya, itu suara begini. Waktu dititipin Haji Yakub almarhum, ya Allah, mana nenek-nenek semua. Sampai bandara kata saya udah mah kalau pengen kencing di sini aja. Dasar nenek munggah, emang pengen kencing di Mekah ya iya. Timbang kencing doang pengen ke Mekah. Kata saya mak lama 9 jam dari rumah anjang-anjangan juga. Ya namanya orang tua ya. Kita nggak turutin jemaah kita, rombongan kita berangkat. Angin kencing sampai 11 jam di luar. Udah jangan dibayangin. Lima kuncinya tahu. Iya kita. Di bangku itu doang. Kata dia mau kunci hotel, dia kunci pendaringan kali. Jadi udah kartu ATM. Saya tungguin di lantai 8. Apa rupanya dia nggak masuk lift, orang masuk, dia masuk, orang keluar, dia keluar. Aku berjalan kurang 3 hari juga ada ngapa. Kata saya mah kenapa? Itu mengikuti orang aja deh. Makanya jangan so tau. Makanya kalau ibadah umroh biar kata ibu ngerti, itu ada pembimbingnya. Betul? Di sini ada guru kita jadi musyrik ikut, ada yang lagi ikut. Jangan enak deh, gue mau tahu belum tentu beda muka Arkadiah mah. Kalau di Arkadiah paling ngasar dari kebun limun. Oh bayangin, nggak bisa. Tapi pas dibuka, loh, dobrak itu ya sama dia. Masih 11 jam nenek-nenek, udah teriak, aduh. Saya kaget, apa ternyata salah pencet. Tombol merah buat cebok. Atau itu lagi nyoblok dia. Sesungguhnya neraka jahanam kebanyakan isinya bangsa jin dan manusia. Manusia yang bagaimana? Lahum qulubun la yafqahuna biha. Manusia yang punya hati tapi hatinya laceng. Diajak ngaji sama Ustazah Marhumi, diajak ngaji sama Ustazah Rumiati, diajak ngaji sama Ustazah Marwah. Udahnya, pertama kita mulai ngajinya mudah. Iya kalau nyampe apa mudah. Kalau sama ledek mudah. Betul. La iyalah qudir bilal khair yawman ila qadirna ala qadar yati wa anta itu. Jangan suka menunda-nunda kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini sampai esok hari. Kenapa? Esok hari akan tiba, kita belum tentu masih ada. Siapa yang berani jamin hidup sampai hari Selasa? Gak ada yang berani jamin. Amin sama diri malaikat. Bisa berkata ceramah kematian sering, hati mah dakdir aja. Lah iya. Kadang-kadang kan gak ada angin, gak ada hujan, kalau diumumin inna lillahi, kan gitu ya. Siapa tuh meninggal? Kemarin ngaji meninggal sama gua. Dia kemarin. Ya, jangan suka nunda-nunda kebaikan yang bisa kita lakukan hari ini. Ya, dan sekarang yakin. Ya, berbuat baik mah gampang, yang susah menjadi orang baik. Ya. Nyari saya boleh disebut ustaz, tapi belum tentu saya mati ustaz beneran. Alhamdulillah. Di hari orang bisa saja dong, tapi belum tentu matinya dalam badan jonglot, betul? Makanya kalau ada saudara kita meninggal dunia, jangan diomongin kejelekannya. Roh, siapa tuh mati? Anu, roh, supaya belum pernah habis tergojekin mereka. Kadang-kadang ada orang di pandangan kita soleh, kita main konten aja, dia mau dapat soleh enggak? Emang kenapa? Sembayangnya lebih, sholat Jumat berangkat dari Kamis, dia mah. Surga dan neraka hak prerogatif Allah.
Cuman paling nggak di bulan Ramadan. Di bulan Ramadan makan ibu satu hari bisa 2-3 jus. Ya, di bulan ini makan seain juga. Dapat 5 hari mulai kendor setengah jus. Dapat 15 hari mungkin dapat setengah air. 17 hari udah malas terawih, yang rame asar malam. Dapat 25 hari puasa udah jarang kamu sholat ikut tarawih. Kenapa? Repot bikin rengginang. Repot bikin getas sama bikin apa? Betul? Pasti tuh bikin ketapa sama rengginang sama getas sama sedoli. Bikin yang duluan habis sama belakangan. Apa lebaran aja masih ada aja. Kadang kalau kamu besar membohong. Mereknya doang hongwan pas dibuka jipang. Betul? Laki pulang sholat nangis deh. Apa nangis tak pura-pura? Baju udah 4 setel. Pulang kali 2 gigit. Rengginang 3 toples. Nangis sesuruhan banget. Maafin bang. Dapat 15 menit nganter ke Bojong, bertuanya di Bojong, rangka ketinggalan, kaki ditolong-tolong di rumah dia. Malah ditolong. Udah tau mau nganter, rangka ketinggalan, kuyuk bang, kuyuk, itu kuyuk. Baru kali doang nangis, cium tangan bolak-balik sesemukan. Tiba gara-gara rangka ketinggalan, kaki ditolong-tolongin. Tapi kan perempuannya tergantung laki sih kok ya. Iya. Lalu ya, saya nggak bisa lama sebab saya ada acara lagi. Ya, biasanya pengumum ya ini pertemuan. Tadi kan saya mau berangkat kemari. Berangkat kemari kata Haji Sony udah dia mencapai 10 juta. Udah jadi dengan saya. Iya udah. Akhirnya saya bilang, alhamdulillah. Jadi saya nggak bisa berpanjang lebar. Cukup sampai di sini. Ada banyak ustazah, banyak guru ngaji. Ya, cuma pesan saya di bulan Sya'ban ini, kata ulama Sya'ban itu syahrul sholawat. Kalau Rajab kata ulama syahrul istighfar, kalau Ramadan syahrul tilawatil Quran. Emang hadis Nabi mah Rajab syahrullah wa Sya'ban apa itu? Syahri wa Ramadan syahrul umat. Kenapa dikatakan bulan sholawat? Karena ayat innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi tuh turunnya di bulan Sya'ban. Yuk kita baca sholawat sekali. Allahumma sholli ala sayyidina penghidupan manis akhirnya pada hidup. Belum lagi yang laki-lakinya mingguan tuh cuma kampung besar doang. Kuliah subuh sama atak waktu.
Cuma kamu besar dah, bangga jadi orang kamu besar. Dulu mah kita disebut Serambi Mekah Nyakluk Nada. Cuma apa? Kiai mah di situ. OM-nya di situ. Ya, kita baca Fatihah. Semoga saudara-saudara kita yang sedang sakit Allah angkat penyakitnya. Saudara-saudara kita yang sudah meninggal dunia, orang tua kita yang sudah meninggal dunia, mudah-mudahan kuburnya Allah jadikan rodah menjadi jannah. Mudah-mudahan Allah berikan kita rezeki yang luas dan barokah buat ibadah. Allah berikan kesehatan buat ibadah. Al-Fatihah. Ya jamaah wa ya lebih kurang ya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.